Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, sejumlah rumah di Jatinegara, Jakarta Timur terbakar. Percikan api akibat korsleting pada saklar menyambar kasur hingga rumah terbakar. Api membakar sejumlah rumah di Jalan Otista 3 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas yang tiba di lokasi segera memadamkan api. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat. Sempitnya jalan ke titik kebakaran sempat menyulitkan petugas. Korsleting listrik di bagian saklar dekat kasur diduga menjadi penyebab kejadian kebakaran ini. Setelah 1 jam api dapat dipadamkan. Dari bahan-bahan bangunan kayu-kayu gitu Pak, maaf ya, sama temboknya kan cuma baru dikit kan, itu jadi cepat nyambar kali gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 16 penumpang terluka setelah bus yang ditumpangi terguling di Jalan Raya Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Bus hilang kendali akibat kondisi jalan yang menurun, licin usai diguyur hujan. Warga kawasan Jalan Raya Nagrek, Kabupaten Bandung panik saat mengetahui ada bus yang terbalik. Warga berusaha menyelamatkan penumpang bus. Peristiwa bermula ketika bus melewati turunan pos tangan Nagrek saat jalan licin usai diguyur hujan. Sopir bus hilang kendali hingga menabrak pohon sebelum akhirnya terbalik dan melintang di badan jalan. Bus bermuatan 20 penumpang dalam perjalanan dari kota Bandung menuju Tasikmalaya. Akibatnya 16 orang luka-luka, 2 diantaranya terluka parah. Kencang, ini hilang kendali, licin karena licin jalan. Daerah sini sering itu kecelakaan kayak gini? Sering Pak, sering banget. Daerah sini tergelincir di saat jalan turunan, kemudian driver ini nggak bisa mengendalikan kendaraannya dan tergelincir karena situasi jalan masih basah, sehingga tergelincir dan terjatuh terbalik. Kemudian untuk korban jiwa, alhamdulillah tidak ada. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMA di Goa, Sulawesi Selatan nekat mengakhiri hidup. Dari keterangan sejumlah temannya, korban diduga depresi menghadapi tugas sekolah secara online. Namun Dinas Pendidikan menduga ada masalah asmara. Keluarga menangis histeris di samping jasad MF, remaja 18 tahun yang terbujur kaku di rumahnya di Goa, Sulawesi Selatan. Ironis, remaja SMA ini diduga nekat mengakhiri hidup dengan racun serangga. Aksi nekatnya bahkan direkam melalui handphone saat orang tua dan adiknya tidak ada di rumah. Korban ditemukan adiknya sudah tak bernyawa di kamarnya. Usai meminta keterangan sejumlah saksi termasuk teman korban, polisi menduga korban depresi menghadapi tugas dari sekolah secara daring serta sulitnya akses internet. Lapangan bahwa yang bersangkutan depresi sehubungan dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan dari sekolah terkait lewat WhatsApp atau online. Dan dia yang bersangkutan sering curhat kepada teman-teman sekolahnya terkait dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan melalui Usai disemayamkan di rumah duka, jasad korban dimakamkan di TPU Desa Bilalang. Sementara usai mengunjungi rumah duka dan sekolah korban, Dinas Pendidikan Wilayah 2 Sulawesi Selatan melakukan pertemuan dengan aparat Polres Goa. Dari hasil penelusuran, Dinas Pendidikan menduga aksi nekat korban lebih disebabkan karena masalah asmara. Saya sih belum yakin kalau ini karena daring ataupun tugas dari sekolah, karena memang dari beberapa orang yang saya tanyakan dan keluarganya pun menekankan dan meyakinkan saya bahwa bukan, Bu. Bahkan teman-temannya ini menyampaikan ke saya bahwa anak ini relatif santai menghadapi sekolah. Saya juga menanyakan kepada temannya, ternyata sedikit ada masalah
mohon maaf, percintaan ya, mungkin masih ABG, sehingga mungkin bisa jadi itu menjadi motif untuk melakukan bunuh diri. Karena polisi juga akan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti siswi SMA ini mengakhiri hidupnya. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seorang wanita pengendara motor nekat mengejar penjamret yang merampas handphonenya. Korban mengejar pelaku sambil meneriaki maling hingga pelaku ditangkap dan dihajar warga. Pria ini menjadi sasaran amuk massa saat tertangkap di Jalan Sisingamaraja, Kota Medan usai menjamret handphone seorang wanita pengendara motor. Saat kejadian, korban sedang menelpon di pinggir jalan. Korban sempat mengejar pelaku yang kabur dengan motor sambil meneriakkan maling. Saat di Jalan Sisingamaraja Medan, dua pelaku jamret ini terjebak kemacetan. Mendengar teriakan korban, warga mengadang dan mengeroyok pelaku. Sementara satu pelaku lainnya kabur. Tadi aku dari Madirsa mau belok. Nah, dia dikemepet, ditariknya HP ku. HP tadi di apa kereta. Kakak posisi naik sepeda motor? Sendiri kak? Hah? Sendiri ya? Ku kejar, muter dia lagi dari ujung sana Tanjung, muter lagi dia sampai ke sini baru dapat tadi di sini. Naik kereta itu, Bi. Tadi jatuh di sini. Sendiri dia juga? Dua orang. Seorang satpam mengamankan pelaku ke kantor polisi terdekat. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Said Ilham iNews melaporkan. Pasangan pria dan wanita beraksi mencuri sepeda motor di parkiran depan minimarket. Belasan kali beraksi, pelaku akhirnya bisa ditangkap polisi. Bersama teman wanitanya, DS 15 tahun, mencuri sepeda motor yang terparkir di depan sebuah minimarket di kawasan Mayang Mengurai, Kota Baru, Jambi. Tak cuma sekali, warga Muara Upit ini juga mencuri motor dari sebuah areal parkiran masjid di Alam Barajo. Pelaku diringkus petugas dari rumah kontrakannya di kawasan Legok, Danau Sipin, Jambi. Pelaku yang telah belasan kali beraksi menjual barang curian ke wilayah Muaro, Jambi. Dari pelaku, disita sepeda motor metik, sepeda lipat, dan kunci letter T yang digunakan untuk beraksi. Tersangka melakukan pencurian dengan pemberatan di daerah Jambi sebanyak 17 TKP yang mana viral karena terekam CCTV. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra iNews melaporkan. Berpura-pura akan membeli barang, seorang pria justru mencuri 2 handphone yang ada di meja kasir. Pelaku menyibukkan karyawan toko hingga lengah. Aksi pencurian terekam CCTV. Seorang pria yang memakai helm berpura-pura hendak membeli wallpaper dan menyibukkan karyawan toko di Jalan NP Mangkunegara, Ilir Timur 3, Palembang. Tanpa curiga, karyawan toko ini melayani pelaku memilih wallpaper. Pelaku lalu meminta wallpaper yang akan dibelinya dimasukkan ke dalam kardus. Saat itulah, pelaku beraksi mengambil 2 HP milik korban yang ada di meja kasir lalu kabur. Pura-pura beli wallpaper, katanya nak dia kirim ke Sekayu. Terus saat itu ada lengah di sini yang apa? Sampai terakhir dia ngomong kardus sih lah ya rapi-rapi, pas kami ke depan kati lagi. Nak teriak kati lagi. Pelaku berharap pelaku bisa segera ditangkap polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Polda Bali akhirnya menanggapi video viral mobil polisi mengawal 3 orang yang tengah jogging di Bali. Polda Bali memastikan oknum Satlantas Polda Bali tersebut melakukan pelanggaran. Sambil menyalakan rotator dan sirene, mobil patroli pengawal atau patwal berjalan pelan di jalur kanan bypass Ngurah Rai, Bali. Layaknya orang penting, oknum polisi ini mengawal 3 orang yang sedang jogging ditemani seekor anjing. Di belakang ketiga orang tersebut tampak sebuah mobil. Tidak ada protokol kesehatan di video ini. Propam Polda Bali telah memberikan sanksi kepada oknum polisi tersebut dengan sanksi administrasi dan peringatan untuk membuat pernyataan permohonan maaf.
melakukan penanganan karena ini sudah dianggap bahwa melanggar prosedur daripada pengawalan. Bahwa hasil daripada pemeriksaan ini sudah dilakukan tindakan disiplin. Sudah dilakukan tindakan disiplin. Tindakan disiplinnya berupa sanksi administrasi. Tidak ada penjelasan bagaimana pengawalan tersebut bisa terjadi. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Berdalih jauh dari istri, seorang penjual bakso di Tangerang Selatan, Banten melakukan pelecehan seksual pada pelanggannya. Korban seorang remaja menjadi korban pelecehan seksual di jalan raya. Pelaku diduga telah merencanakan aksinya. Supri pedagang bakso keliling ini ditangkap polisi setelah melakukan pelecehan seksual pada seorang remaja wanita di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Korban merupakan pelanggan bakso yang dikenalnya. Pelaku mengakui melakukan pelecehan seksual usai korban membeli baksonya. Korban mendekati tersangka kemudian mengubah haluan gerobaknya untuk sedikit menghalangi laju kendaraan korban. Ketika hal itu dilakukan, akhirnya korban itu berhenti. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka sengaja menghalangi laju motor korban dengan menggunakan gerobak. Tersangka selama ini terpisah dari istrinya yang tinggal di kampung halaman. Setelah kita dalami, tujuannya atau motifnya yang lagi ternyata hanya hawa nafsu atau birahi pelaku terhadap korban. Karena korban tersangka mengenal korban sebagai konsumen dari jualan baksonya itu. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, sepeda motor, dan pakaian korban. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kematian buronan bandar narkoba Chai Changpan yang didapati tewas tergantung di hutan Tenjo di Bogor, Jawa Barat. Apakah bunuh diri atau dibunuh? Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.